Putri Cendrawati marah, Sambo bikin cerita pelecehan jadi skenario Joshua tewas. Dia menceritakan bahwa Joshua masuk ke kamar. Dia dalam kondisi tidur. Istri saya tidur, kemudian tiba-tiba Joshua sudah ada di depan istri saya. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Joshua mengancam. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Perkosaan terhadap istri saudara. Kemudian saya kaget yang mulia, karena saya tidak berpikir akan fatal seperti itu kejadiannya. Tidak diketahui kebenaran dari perkaranya. Dugaan adanya kekerasan seksual, isunya sebenarnya timbul tenggelam. Ketika kasus ini muncul, isu dugaan kekerasan seksual juga sudah terjadi, tapi terjadinya di kawasan Duren 3. Kemudian itu dilaporkan ke polisi dan kemudian polisi mengatakan bahwa itu case close, tidak ada dugaan pelecehan seksual. Oh, gampang maksudnya, karena kalau Anda ikuti jumpa pers itu kan wartawan TV One bertanya, Pak, ini sudah jelas pelakunya, tapi motifnya apa? Gitu. Lalu saya bilang, loh kalau motif, biar dikonstruksikan hukumnya oleh Polri, jangan tanya ke saya, gitu. Karena apa? Karena ini menurut saya sensitif. Apa sensitifnya? Ngangkut orang dewasa, satu ya. Pertama katanya pelecehan. Pelecehan itu apa sih? Apakah membuka baju atau apa? Gitu kan, itu untuk orang dewasa. Yang kedua katanya perselingkuhan 4 segi. Lalu siapa yang bercinta dengan siapa? Gitu kan? Lalu yang ketiga ada yang terakhir yang muncul karena perkosa. Nah, inilah yang perlu kita amati ya, dari awal konsistensi Ferdy Sambo terkait dengan adanya pelecehan seksual itu tetap didengungkan begitu ya. Tetapi di antara para saksi yang diperiksa tidak pernah melihat sendiri, tidak pernah mengalami sendiri terkait dengan kejadian itu begitu, dan itu tidak dilaporkan. Putri Cendrawati disebut sempat marah setelah mengetahui cerita peristiwa pelecehan seksual oleh Brigadir Joshua tersebar. Bahkan cerita tersebut dijadikan Ferdy Sambo dalam skenario baku tembak di rumah Duren 3 yang menewaskan Joshua. Sambo menyiapkan skenario bahwa Joshua tewas usai baku tembak dengan Richard Eliezer pada 8 Juli 2022. Baku tembak disebut-sebut dipicu teriakan Putri yang mengaku dilecehkan Joshua. Skenario itu kemudian disampaikan Sambo ke sejumlah pihak untuk meyakinkan, mulai dari anak buahnya di Propam Polri hingga atasan tertingginya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tanggal 9 begitu bangun pagi, saya bangunkan istri saya. Istri saya menanyakan ada apa kemarin. Saya sampaikan Richard Eliezer menembak Joshua. Saya sudah melaporkan ke Bapak Kapolri bahwa ini tembak-menembak karena kamu dilecehkan Joshua. Kata Sambo menirukan percakapan dengan istrinya itu saat memberikan kesaksian di PN Jakarta Selatan Rabu 7 bulan Desember. Sambo dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Kuat Ma'ruf Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Istri saya marah, istri saya menyampaikan dari awal saya tidak mau. Saya tidak mau ini diketahui oleh peristiwa di Magelang. Kenapa kamu libat-libatkan saya? Kata Sambo masih menirukan Putri. Sambo saat itu mencoba meyakinkan Putri sebab tidak mungkin adanya peristiwa tembak-menembak tanpa ada penyebabnya. Skenario pun disusun oleh Sambo seakan-akan penembakan Joshua oleh Eliezer adalah bentuk bela diri usai Joshua menembak terlebih dahulu karena terpegok melecehkan Putri. Istri saya tetap tidak terima. Saya sampaikan saya akan bertanggung jawab, makanya saya sangat berdosa sama istri saya melibatkan dalam skenario ini, kata Sambo. Karena kemarahan Putri itu, klaim Sambo pihaknya mencoba mengaburkan fakta lain terkait kematian Joshua. Salah satunya dengan mengamankan CCTV di sekitar lokasi kejadian. Karena istri saya masih tidak terima dimasukkan dalam cerita, saya turun hubungi Karopaminal menanyakan apakah CCTV sudah diamankan. Oh iya bang, nanti saya akan laksanakan, kata Sambo mendengar jawaban Karopaminal yang saat itu dijawab oleh Hendra Kurniawan. Skenario tembak-menembak itu terungkap hanyalah rekayasa Sambo semata untuk mengaburkan fakta tewasnya Joshua. Sebab fakta yang terjadi adalah eksekusi karena Sambo naik pitam istrinya dilecehkan. Namun, Sambo hingga saat ini Sambo berpegang teguh dengan keterangan bahwa ia tidak pernah memerintahkan Eliezer menembak Joshua sebab perintahnya hajar cat. Keterangan Sambo itu dibantah oleh Eliezer yang menyatakan jelas instruksi Sambo adalah menembak.
Begitu juga dakwaan jaksa yang menyebut tewasnya Joshua akan tembakan Eliezer, bahkan Sambo disebut turut menembak. Selain itu, karena pengaburan dan pengamanan CCTV di sekitaran Duren 3, 7 orang polisi termasuk Sambo harus dijerat dengan delik pidana lain, yakni obstruction of justice. Sambo, Hendra Kurniawan, DKK didakwa menghilangkan barang bukti elektronik kasus Joshua.